Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Nugroho. Saya di sini ingin mempresentasikan chapter 20. Nah, chapter 20 ini membahas tentang akuntansi untuk pensiun dan imbalan pasca pensiun. Di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu sifat program pensiun. Dibagi menjadi 3 di situ. Yang pertama ada program kontribusi pasti, program manfaat pasti, dan peran aktuaris. Yang kedua ada akuntansi pensiun setelah pensiun. Jadi dibagi menjadi 4, ukuran kewajiban pensiun, kewajiban manfaat pasti aset bersih, perubahan kewajiban manfaat pasti aset, rencanakan aset, dan pengembalian aktual. Nah, yang ketiga itu ada menggunakan lembar kerja pensiun. Bisa dibagi menjadi 5. Pertama, entry dan lembar kerja 2015, terus biaya layanan lalu, entry dan lembar kerja 2016, pengukuran ulang, entry lembar kerja tahun 2017. Dan yang terakhir itu laporan rencana pensiun dalam laporan keuangan. Di situ dibagi 3 bagian. Yang pertama ada dalam laporan keuangan, dalam catatan atas laporan keuangan, yang ketiga adalah manfaat pasca pensiun lainnya. Nah, di sini kita akan membahas poin yang pertama, yaitu membedakan antara akuntansi untuk program pensiun pemberi kerja dan akuntansi untuk dana pensiun. Sifat rencana pensiun. Pengaturan di mana pemberi kerja memberikan pembayaran kepada pensiunan setelah layanan yang mereka lakukan di tahun-tahun kerja mereka. Ini ada gambarnya. Di sini perusahaan berkontribusi atau bekerjasama dengan bank sebagai administrator program pensiun untuk pembayaran pensiun dan aset kewajiban karyawan. Selanjutnya, program pensiun dapat berupa yang pertama kontribusi. Karyawan secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan nafkahnya. Yang kedua yaitu non-iuran, majikan menanggung seluruh biayanya. Yang ketiga, program pensiun yang memenuhi syarat, menawarkan manfaat pajak. Dana pensiun harus merupakan badan hukum dan akuntansi yang terpisah. Selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu mengidentifikasi jenis rencana pensiun dan karakteristiknya. Nah, di sini ada 2 tabel. Yang pertama itu ada yang sebelah kiri, program kontribusi yang ditentukan. Di poin pertamanya, kontribusi pemberi kerja ditentukan oleh program yang tetap. Yang kedua, resiko ditanggung oleh karyawan. Yang ketiga, manfaat berdasarkan nilai paket. Yang di sebelah kanannya ini program imbalan pasti. Yang pertama, imbalan yang ditentukan oleh rencana. Yang kedua, kontribusi pemberi kerja bervariasi ditentukan oleh aktuaris. Yang ketiga, risiko ditanggung oleh pemberi kerja. Terus perusahaan melibatkan aktuaris untuk memastikan bahwa program pensiun sesuai dengan kelompok karyawan yang dicakup. Peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Aktuaris membuat prediksi singkat kematian, pergantian karyawan, tingkat bunga, dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, gaji masa depan, dan faktor-faktor lainnya yang diperlakukan untuk mengoperasikan program pensiun. Mereka juga menghitung berbagai ukuran pensiun yang mempengaruhi laporan keuangan, seperti kewajiban pensiun, biaya tahunan yang melayani rencana, dan biaya amandemen rencana. Nah, selanjutnya kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu menjelaskan langkah-langkah untuk menilai kewajiban pensiun. Ini adalah pertanyaan. Apa kewajiban pensiun harus dilaporkan perusahaan dalam laporan keuangan? Berapa biaya pensiun untuk periode tersebut? Di sini ada gambaran juga. Kewajiban pensiun
Pemberi kerja adalah kewajiban kompensasi yang ditangguhkan kepada karyawan untuk layanan mereka berdasarkan ketentuan dari program pensiun. Pengukuran kewajiban pensiun. Nilai saat ini dari arus kas yang diharapkan dihitungkan oleh aktuaris. Ini kewajiban manfaat terselubung. Maksudnya adalah kewajiban manfaat terselubung. Maksudnya adalah manfaat untuk karyawan yang memiliki hak hanya dengan gaji saat ini. Yang ketiga, akumulasi kewajiban manfaat. Maksudnya, manfaat untuk karyawan yang tidak memiliki hak dengan gaji saat ini. Dan yang terakhir ini, kewajiban imbalan pasti. Maksudnya adalah manfaat untuk karyawan yang memiliki hak dan bukan karyawan dengan gaji yang akan datang. Nah, selanjutnya ada poin ke-20 adalah selanjutnya ada poin yang keempat, identifikasi laporan keuangan. Mungkin ini akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Sadap Afif. Sekian dari saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Adil. Kita lanjut dari sini. Accounting for pension. Net defined benefit obligation asset. Net defined benefit liability asset. Refer to as the funded statute represent the deficit or surplus. Jadi maksudnya menampilkan defisit atau surplusnya yang berhubungan tentang defined pension plan. Seperti ini nih, ini ilustrasi. Selanjutnya accounting for pension. Melaporkan perubahan di defined benefit obligation. Semua perubahan di defined benefit obligasi dan plan aset di periode tertentu akan dikenali di comprehensive income. Perusahaan melaporkan perubahan kenaikan dari beberapa elemen di pension liability dan aset di beberapa section, di beberapa tempat, di beberapa section di statement of comprehensive income, tergantung dengan di mananya mereka. Selanjutnya report change in obligation. Itu ada tiga komponen dari pension cost. Yang pertama net service cost sama net interest, yaitu yang ada di net income, terus remeasurement yang ada di other comprehensive income. Selanjutnya reporting change in obligation asset. Ada service cost, current service cost, naik di present value dan defined benefit obligation dari service pekerja di periode tertentu. Past service cost, itu service cost yang terdahulu, perubahan di present value dan defined obligation untuk service pekerja di beberapa periode. Melaporkannya di statement of comprehensive income di operating section dan of the statement dan tidak berefek di net income. Determine pension expense based on future salary level. Assign benefit to period of service. Selanjutnya ada reporting change in obligasi. Ada net interest. Ini yang net interest component of pension expense. Computed by multiplying the discount rate by the funded status of the plan or defined benefit obligation minus plan assets. Net defined benefit obligation hasilnya adalah interest expense. Net defined benefit asset hasilnya adalah interest revenue. Amount is often shown below the operating section of the income statement in the financing section. Discount rate discount rate itu berbasis dari yield hike of quality bond with beberapa syarat beberapa syarat dengan company's pension obligation. Terus report change in obligation, remeasurements, ada gain and loss.
berhubungan dengan defined benefit obligation. Gain dan loss berhubungan juga dengan fair value of the plan assets. This component is reported in komponen ini dilaporkan di other comprehensive income atau net of tax. Remeasurement gain or loss therefore affect remeasurement gain or loss ini memberikan efek terhadap comprehensive income tetapi tidak net income. Selanjutnya ada accounting for pension. Ada plan asset dan actual return. Plan asset investment di share, bonds, other security, dan real estate dilaporkan di fair value. Employer contribution and the actual return on plan asset increase pension plan asset. Benefits paid to retire employee decrease plan asset. Selanjutnya ini adalah contoh soal. Hasbro Company mempunyai pension plan asetnya 4.200.000 di 1 Januari 2015. Ketika 2015, Hasbro berkontribusi 300.000 di plan dan paid out retirement benefit, yaitu 250.000. Actual return plan asetnya 210.000 untuk tahun ini. Hitunglah berapa plan asetnya pada Desember 31 2015. Nah, kalau ini plan aset dan actual return, ini contoh soal untuk menghitung actual return-nya seperti ini. Selanjutnya, accounting for pension and post-retirement benefits. Ada ini worksheet nih. Worksheet yang general journal entries ini untuk kolom yang ini untuk merekam semua kegiatan formal di general account. Kalau yang ini untuk memastikan yang ini tuh balance gitu. Sekian akan dilanjutkan oleh si Sadam Anazga Putra. Terima kasih. Di sini 2015 entries and worksheet. Contohnya contoh soalnya itu pada 1 Januari 2015 perusahaan Zerle memberikan informasi terkait dengan program pensiunnya untuk tahun 2015. Ada asetnya per 1 Januari 2015 adalah 100.000. Kewajiban manfaat pasti per 1 Januari 2015 adalah 100.000. Biaya layanan tahunan 9.000. Tingkat diskonnya maksudnya mendapat diskon 10%. Kontribusi dana 8.000. Imbalan yang dibayarkan kepada pensiunan sepanjang tahun adalah 7.000. Ya, selanjutnya ini ada 2015 maksudnya worksheetnya ya. Pada service cost-nya terdapat 9.000, interest expense-nya 10.000, interest revenue-nya juga dalam kurun 10.000, contributions-nya dalam kurun 8.000. Jadi journal entry-nya itu kita dapat dari annual percent expense-nya itu 9.000, dari cash-nya itu dalam kurun 8.000, liability-nya itu dalam kurun 1.000. Dan kita dapat mengetahui dari mana interest expense-nya itu dapat dari obligasinya 100.000 dikali 10% dan juga aset 900.000 dikali 10%. Explain the accounting for past service cost. Di sini ada using a pension worksheet. Past service cost itu ada perubahan nilai sekarang dari kewajiban imbalan yang dihasilkan dari amandemen rencana atau pembatasan. Lalu ada beban biaya jasa dalam periode amandemen atau pembatasan. Pada tanggal 1 Januari 2016, Zerle Company mengubah program pensiun untuk memberikan imbalan kerja masa lalu pada karyawan dengan nilai sekarang sebesar 81.600. Pada biaya layanan tahunan adalah 9.500, diskonnya pun tetap 10%, kontribusinya 20.000, imbalan yang dibayarkan kepada pensiunan sepanjang tahun adalah 8.000. Net liability-nya itu 80.360. Explain the accounting for remeasurements, perubahan mendadak, jadi ya nggak kekontrol.
perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar aktiva dana. Dan ada juga perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Selisih antara hasil aktual dan pendapatan bunga dihitung dalam menentukan bunga neto. Shopbob company memiliki aset per 1 Januari 2015 sebesar 100.000. Diskon untuk tahun ini sebanyak 6%, dan pengembalian aktual aset program untuk 2015 adalah 8.000. Pada 2015, Shopbob harus mencatat keuntungan aset 2.000, liability gains and loss. Setiap perusahaan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Itu perusahaan melaporkan keuntungan dan kerugian kewajiban dalam pendapatan komprehensif lainnya. Mereka mengakumulasi keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas dari tahun ke tahun dalam akumulasi penghasilan komprehensif lain. Lalu jumlah ini dilaporkan pada laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Saya Azra Marsyadinur, NIM 2018-12-11-051, akan melanjutkan presentasi akuntansi menengah chapter 20 mengenai akuntansi pensiun. Nah, kita di sini punya contoh ilustrasi untuk tahun 2017. Perusahaan Zer Company itu dia ada program pensiun untuk tahun 2017 seperti berikut. Ada tahunan biaya layanan sebesar 13.000, lalu dia memiliki discount rate sebesar 10%, dan memiliki actual return on plan asset sebesar 12.000. Lalu ada tahunan kontribusi pendanaannya itu dia sebesar 24.000. Lalu manfaat dibayarkan kepada pensiunan itu sepanjang tahun 10.500, dan memiliki perubahan dalam asumsi aktuarial itu menetapkan akhir tahun yang ditentukan manfaat kewajiban sebesar 265.000. Instruksinya itu kita disuruh menyiapkan lembar kerja atau worksheet dan jurnal pensiun untuk Zer Company untuk akhir tahun 2017. Kita bisa lihat di sini worksheet-nya. Ada service cost 13.000. Lalu di sini kita memiliki interest expense sebesar 21.446, itu didapatnya dari, kita lihat kewajiban obligasinya. Kewajiban obligasinya kita lihat dari tahun 2016, kita punya di sini memory record-nya itu sebesar 214.460 dikali 10%. 10%-nya itu dari sini, dari tarif diskonnya. Lalu interest revenue sebesar 13.410, itu didapat dari jumlah plan aset akhir tahun 2016 kemarin. Kita bisa lihat di memory record-nya sebesar 134.100. Itu dikali 10% lagi. 10% itu merupakan tarif. Kita punya kontribusinya 24.000, bisa lihat di sini 24.000 funding kontribusi. Terus, nah ini asset loss sama liability loss. Ini bisa apa penghitungannya, cara menghitungnya. Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah ini untuk penghitungan tadi nih, yang asset loss sama liability loss.
Kenapa bisa didapatkan 1.410? Karena kita bisa lihat di sini, kita punya plan aset awalnya itu sebesar 134.100, dikali diskon rate 10%, kita punya expected interest revenue sebesar 13.410. Lalu kita punya actual return 12.000. Nah, itu nanti dikurang nih. Interest revenue dikurang sama actual return. Maka kita punya asset loss sebesar 1.410. Dan untuk penghitungan liability loss, tadi kita punya liability loss di worksheet itu sebesar 26.594. Nah, ini didapat dari balance sheet-nya. Kita lihat di tahun 2016, di akhir tahun 2016, kita punya sebesar 214.460. Lalu kita ada service cost, ini ditambah service cost 13.000, lalu ditambah interest revenue-nya 21.446, dan dikurang benefit paid-nya itu sebesar 10.500. Maka di akhir tahun 2017 itu, di balance sheet-nya, sebelum di adjustment, itu sebesar 238.406. Dan setelah di determine by sama aktuarinya itu kan sebesar 266.000, maka liability loss-nya sebesar 26.594. Nah, ini untuk jurnal entry-nya. Jurnal entry kita bisa lihat di worksheet di sini, di bawah. Untuk jurnal entry-nya kita ada, untuk di posisi debit, ada pensiun expense sebesar 21.036 di sini. Lalu ada other comprehensive income itu sebesar 28.004. Di posisi kredit, kita punya cash sebesar 24.000. Cash yang keluar 24.000. Dan pensiun aset atau liability itu sebesar 25.040. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menggambarkan persyaratan untuk pelaporan program pensiun dalam keuangan pernyataan atau dalam financial statement. Nah, ini ada pelaporan pensiun rencana di laporan keuangan. Itu dalam laporan keuangannya itu biaya pensiun merupakan melaporkan komponen-komponen ini dalam satu bagian dari laporan pendapatan komprehensif dan melaporkan total biaya pensiun. Atau bisa juga melaporkan komponen biaya layanan dalam pendapatan operasional dan bunga bersih di bagian terpisah terkait dengan pembiayaan. Kita bisa lihat keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas diakui dalam penghasilan komprehensif lain, tapi tidak diakui dalam laba bersih atau net income. Kita punya ilustrasi OB Company. OB Company ini memberikan informasi sebagai berikut untuk tahun 2015. Kita bisa lihat di sini. Nah, komponen-komponen other comprehensive income ini harus dilaporkan menggunakan salah satu dari dua format. Yang pertama ada two statement approach, dan yang kedua ada one statement approach, atau biasa disebut gabungan penghasilan komprehensif. Untuk OB Company, kita menggunakan two statement approach. Kita lihat net income, kita punya 100.000 net income di tahun 2015. Lalu ada other comprehensive loss
liability loss-nya itu sebesar 60.000 dan aset loss-nya itu sebesar 15.000. Hasilnya adalah 75.000 untuk other comprehensive loss. Maka jumlah comprehensive income-nya sebesar 25.000 itu penghasilan dari net income dikurang other comprehensive loss. Lalu mengakumulasi other comprehensive income dari tahun 2015 Januari tanggal 1 itu ada 40.000. Lalu ada other comprehensive loss-nya itu sebesar 75.000. Itu dicari selisihnya itu sebesar 35.000. Yaitu akumulasi other comprehensive loss untuk akhir tahun 2015 pada Desember tanggal 31. Kita bisa lihat SOFP-nya atau Statement of Financial Position-nya. Untuk bagian equity, nah equity kita ada share capital ordinary sebesar 100.000. Lalu ada return earning sebesar 60.000 dan ditambah akumulasi other comprehensive loss yang tadi kita sudah hitung sebesar 35.000, maka total equity-nya menjadi 125.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibnu Setiadi. Oke, nama saya Ibnu Setiadi. Jadi saya yang akan melanjutkan presentasi. Masih dalam laporan keuangan, pengakuan status didanai bersih dari program pensiun. Perusahaan harus mengakui pada laporan posisi keuangan mereka, status kelebihan dana atau kekurangan dana dari program pensiun manfaat pasti. Jadi, aset pensiun atau kewajiban pensiun itu diakui di laporan posisi keuangan. Klasifikasi aset pensiun atau kewajiban pensiun. Kelebihan nilai wajar aset program atas kewajiban manfaat pasti diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Lalu ada agregasi rencana pensiun. Satu-satunya situasi di mana penyeimbangan diizinkan adalah ketika perusahaan memiliki hak yang dapat ditegakkan secara hukum untuk menggunakan surplus dalam satu rencana untuk menyelesaikan kewajiban dalam rencana lainnya. Jadi, perusahaan tuh mempunyai hak untuk pakai surplusnya atau keuntungannya dari satu rencana tuh buat ngebayar atau menyelesaikan kewajiban dari rencana lainnya. Terus dimaksudkan untuk menyelesaikan kewajiban secara neto atau untuk merealisasikan surplus dalam satu rencana dan menyelesaikan kewajibannya di bawah rencana lain secara bersamaan. Perusahaan wajib mengungkapkan informasi. Yang pertama, menjelaskan karakteristik rencana manfaat pasti dan risiko yang terkait dengannya. Yang kedua itu identifikasi dan jelaskan jumlah dalam laporan keuangannya yang timbul dari program manfaat pasti. Lalu menjelaskan bagaimana program manfaat pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan. Lalu ini ada manfaat pasca pensiun lainnya. Ini ada wawasan akuntansi global, post-retirement benefits. Konsep yang mendasari akuntansi untuk manfaat pasca pensiun serupa antara GAAP US dan IFRS, baik
GAPUS dan IFRS melihat pensiun dan tunjangan pasca pensiun lainnya sebagai bentuk kompensasi ditangguhkan. Saat ini, ada perbedaan yang signifikan dalam ketentuan akuntansi spesifik sebagaimana diterapkan pada rencana ini. Nah, ini jadi persamaan dan perbedaan utama dari GAPUS dan IFRS terkait pensiun. Yang pertama persamaannya yaitu memisahkan program pensiun ke dalam program iuran pasti dan program imbalan pasti. Terus untuk pencatatan akuntansinya itu program iuran pasti itu sama, mau apa GAPUS dan IFRS itu sama pencatatannya. Terus mengakui aset atau liabilitas pensiun sebagai status dana program itu misalnya kewajiban imbalan pasti dikurangi nilai wajar aset program. Terus persamaannya lagi ada menghitung biaya layanan masa lalu yang tidak diakui dengan cara yang sama. Jadi baik GAPUS atau IFRS itu menghitung biaya layanan masa lalunya dengan cara yang sama. Nah, ini perbedaan dari GAPUS sama IFRS. Kalau di GAPUS itu mencakup komponen pengembalian aset berdasarkan pengembalian yang diharapkan atas aset program. Di IFRS itu mencakup beban bunga atas kewajiban dalam biaya pensiun, terus berdasarkan IFRS untuk pengembalian aset, biaya pensiun dikurangi dengan jumlah pendapatan bunga. Terus GAPUS ini mengamortisasi biaya masa lalu selama sisa masa kerja karyawan. Tapi sementara IFRS itu mengakui biaya layanan masa lalunya sebagai komponen beban pensiun dalam pendapatan segera. Ini perbedaan lainnya yaitu GAPUS itu mengakui keuntungan dan kerugian dari aset dan keuntungan dalam akumulasi pendapatan komprehensif lain dan mengamortisasi jumlah ini menjadi pendapatan selama sisa masa kerja. Berdasarkan IFRS, perusahaan itu mengakui keuntungan dan kerugian dari liabilitas dan aset dalam pendapatan komprehensif lainnya. Keuntungan dan kerugian ini tidak didaur ulang menjadi pendapatan pada periode berikutnya. Jadi cukup untuk periode saat itu. GAPUS ini memiliki standar terpisah untuk pensiun dan imbalan pasca kerja, dan terdapat perbedaan signifikan dalam akuntansi. Akuntansi untuk pensiun dan program tunjangan pasca pensiun lainnya sama dengan IFRS. Oke, mungkin cukup segitu dari kelompok kami. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.